Kami dari kelompok 6 reguler B akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Demam Berdarah Dengue. Perkenalkan, nama saya Gilbert Hendry Renal Puling. Perkenalkan, nama saya Dwi Mariani Salema. Saya Esther Yulita Ina Padeda. Saya Handrini Bulan. Saya Heni Mariani Kolang. Dan saya Gresela Putri Dano. Selamat menyaksikan! Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang waspada demam berdarah dengue. Kami dari kelompok 6 tingkat 2 reguler B yang beranggotakan 6 orang, yaitu Dwi Mariani Salema, Esther Yulita Ina Padeda, Gilbert Puling, Gresela Putri Dano, Handrini Bulan, juga Heni Mariani Kolang. Dengan dosen pembimbing kami, Maria Agustina Making, Escape Nurse MCAP. Yuk kita lihat apa itu demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit mudah menular yang berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Penyakit ini disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang ditandai dengan demam mendadak 2-7 hari tanpa penyebab yang jelas, lemah atau lesu, gelisah, nyeri ulu hati, disertai tanda pendarahan di kulit berupa bintik pendarahan, lembam atau ruam, kadang-kadang mimisan, berak darah, muntah darah, kesadaran menurun, atau renjatan. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit demam berdarah akut yang disebabkan oleh salah satu dari 4 serotipe virus dari genus Flavirus dikenal dengan nama virus dengue. Penyakit ini ditemukan di daerah tropis dan disebarkan kepada manusia oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, penyebabnya, penyakit demam berdarah dengue disebabkan oleh virus dengue yang sampai sekarang dikenal 4 serotipe, dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, termasuk dalam grup B, Arthropod bornevirus atau arbovirus. Keempat serotip virus ini ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Hasil penelitian Indonesia menunjukkan bahwa dengue 3 sangat berkaitan dengan kasus DBD berat dan merupakan serotipe yang paling luas distribusinya, disusul oleh dengue 2, dengue 1, dan dengue 4. Faktor resiko, kedua nyamuk penyebab DBD biasanya menginfeksi seseorang di pagi sampai sore hari menjelang petang. Penularan terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue. Ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, maka virus akan tersebar. Bisa dibilang nyamuk berperan sebagai medium pembawa virus dengue tersebut. Selain gigitan nyamuk, demam berdarah dipicu oleh faktor risiko tertentu. Beberapa faktor risiko tersebut diantaranya, yang pertama ada faktor lingkungan. Lingkungan fisik yaitu seperti ketinggian tempat, curah hujan, kelembapan, suhu ruang gelap, pemasangan kawat kasa, ventilasi, dan tempat penampungan air atau TPA. Lingkungan biologi yang mempengaruhi penularan DBD terutama adalah banyaknya tanaman hias dan tanaman pekarangan yang mempengaruhi pencahayaan dan kelembapan di dalam rumah merupakan tempat yang disenangi oleh nyamuk untuk istirahat. Yang berikut ada faktor perilaku. Ada beberapa teori tentang perilaku, antara lain perilaku merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan praktek. Perilaku manusia bisa dilihat dari 3 aspek fisik, psikis, dan sosial yang secara terinci merupakan refleksi dari berbagai gejolak kejiwaan seperti pengetahuan, motivasi, persepsi, sikap, dan sebagainya yang ditentukan dan dipengaruhi oleh
faktor pengalaman, keyakinan, sarana fisik, dan sosial budaya. Berikut adalah gejala. Demam ditandai dengan gejala-gejala klinik berupa demam, nyeri pada seluruh tubuh, ruam, perdarahan dan renjatan atau shock. Gejala-gejala tersebut dijelaskan sebagai berikut. Demam. Demam yang terjadi pada infeksi virus dengue timbulnya mendadak, tinggi mencapai 39-40 derajat Celcius dan dapat disertai dengan menggigil. Demam hanya berlangsung untuk 5-7 hari. Pada saat demamnya berakhir, seringkali turunnya suhu badan secara tiba-tiba, disertai dengan berkeringat banyak, di mana anak tampak loyo. Demam ini dikenal juga dengan istilah bishashik, yaitu demam yang berlangsung selama beberapa hari, sempat turun di tengahnya menjadi normal, kemudian naik lagi, dan baru lagi saat penderita sembuh. Demam secara mendadak disertai gejala klinis yang tidak spesifik seperti anoreksia, lemas, nyeri pada tulang, sendi, punggung, dan kepala. Yang berikut nyeri seluruh tubuh. Dengan timbulnya gejala panas pada penderita infeksi virus dengue, maka disusul dengan timbulnya keluhan nyeri pada seluruh tubuh. Pada umumnya yang dikeluhkan berupa nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung, nyeri ulu hati, dan nyeri pada bola mata yang timbul dalam kalangan masyarakat awam yang disebut istilah flu tulang. Yang berikut yaitu ruam. Ruam yang terjadi pada infeksi virus dengue dapat timbul pada saat awal panas berupa flushing, yaitu berupa kemerahan pada daerah muka, leher, dan dada. Ruam juga dapat timbul pada hari keempat sakit berupa bercak-bercak merah kecil seperti bercak pada penyakit campak. Yang berikut perdarahan. Infeksi virus dengue, terutama pada bentuk klinis demam berdarah dengue, selalu disertai tanda perdarahan. Tanda pendarahan tidak selalu dapat didapat secara spontan oleh penderita. Bahkan, pada sebagian besar penderita muncul setelah dilakukan tes tourniquet. Uji tourniquet positif sebagai tanda perdarahan ringan dapat dinilai sebagai presumptif tes atau dugaan keras. Oleh karena uji tourniquet positif pada hari pertama, demam terdapat pada sebagian besar penderita demam berdarah dengue. Namun, uji coba tourniquet positif dapat juga dijumpai pada penyakit virus lain atau campak, demam, cingkungannya, infeksi bakteri, tifus abdominalis, dan lain-lain. Yang berikut yaitu renjatan atau shock. Disebabkan karena pendarahan atau kebocoran plasma ekstravaskuler melalui kapiler darah yang rusak. Tanda-tanda renjatan adalah kulit terasa dingin dan lembab, terutama pada ujung hidung, jari, dan kaki. Penderita menjadi gelisah, sianosis di sekitar mulut, nadi cepat lemah, kecil sampai tak teraba. Tekanan nadi menurun menjadi 20 mmHg atau kurang. Tekanan darah menurun. Tekanan sistolik menurun hingga 80 mmHg atau kurang. Yang berikut ada komplikasi. Komplikasi yang membahayakan bisa saja terjadi saat demam berdarah terlambat untuk ditangani. Berikut ini gejala parah yang menandakan jika demam berdarah sudah masuk dalam intensitas berbahaya. Yang pertama yaitu tanda perdarahan atau mimisan, gusi berdarah, pendarahan di bawah kulit, muntah, hitam, batuk darah, maupun buang
air besar dengan feses kehitaman. Yang kedua, tekanan darah menurun. Yang ketiga, kulit basah dan terasa dingin. Yang keempat, denyut nadi melemah. Yang kelima, frekuensi buang air kecil menurun dan jumlah urin yang keluar sedikit. Yang keenam, mulut kering. Yang ketujuh, sesak nafas atau pola nafas tidak beraturan. Yang kedelapan, sejumlah gejala tersebut menandakan kondisi DSS atau dengue shock syndrome yang merupakan komplikasi demam berdarah. Jika tidak segera dilakukan penanganan, maka gangguan fungsi organ tubuh yang berujung pada kematian bisa saja terjadi. Nah, cara penularannya yaitu penyakit ini ditularkan lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa spesies Aedes aegypti, Aedes albopictus, Aedes polynesiensis, dan Aedes schulteralis yang dapat berlaku sebagai faktor. Nyamuk Aedes dapat menularkan virus dengue pada manusia, baik secara langsung setelah menggigit orang yang sedang dalam fase viremia, maupun secara tidak langsung setelah masa inkubasi dalam tubuhnya selama 8-10 hari. Masa inkubasi di dalam tubuh manusia antara 4-6 hari. Manusia efektif hanya pada saat viremia saja, 5-7 hari, tetapi nyamuk dapat infektif selama hidupnya. Seorang yang menderita demam berdarah, dalam darahnya mengandung virus dengue. Penderita tersebut apabila digigit oleh nyamuk Aedes, maka virus dalam darah penderita tadi ikut terhisap, masuk ke lambung nyamuk, dan virus akan memperbanyak diri dalam tubuh nyamuk dan tersebar di berbagai jaringan tubuh termasuk dalam kelenjar air liur nyamuk. Nyamuk siap untuk menularkan kepada orang atau anak lain 3-10 hari setelah menggigit atau menghisap darah penderita. Penularan penyakit terjadi karena setiap kali nyamuk menggigit atau menusuk, alat tusuknya yang disebut proboscis atau akan mencari kapiler darah. Pembekuan darah atau antikoagulan agar darah mudah dihisap melalui saluran proboscis yang sangat sempit. Bersama liurnya, inilah virus dipindahkan kepada orang lain. Pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD seperti juga penyakit menular lainnya didasarkan pada usaha pemutus rantai penularannya. Pada penyakit DBD merupakan komponen epidemiologi adalah terdiri dari virus dengue, nyamuk Aedes aegypti dan manusia. Bekum ada vaksin untuk pencegahan DBD dan belum ada obat-obatan khusus untuk penyembuhannya. Maka pengendalian DBD tergantung pada pemberantasan nyamuk Aedes aegypti. Penderita DBD diusahakan sembuh guna menurunkan angka kematian, sedangkan yang sehat terutama pada kelompok yang paling tinggi resiko terkena diusahakan agar jangan mendapatkan infeksi virus dengan cara memberantas vektornya. Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah, yaitu yang pertama, memberantas sarang nyamuk yang dilakukan dalam 2 kali pengasapan insektisida atau fogging dengan jarak 1 minggu. Yang kedua, menguras tempat penampungan air. Yang ketiga, melakukan daur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Yang keempat, mengatur cahaya yang cukup di dalam rumah. Yang kelima, memasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah. Yang keenam, menaburkan bubuk larvasida atau abate pada penampungan air yang sulit dikuras. Yang ketujuh, menggunakan kelambu saat tidur. Yang kedelapan, menanam tumbuhan pengusir nyamuk. Yang kesembilan, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian.
Yang ke-10, menghindari wilayah daerah yang rentan terjadi infeksi. Yang ke-11, menggunakan pakaian yang longgar. Dan yang ke-12 yaitu menggunakan krim anti nyamuk yang mengandung diethylmetalumet atau DEET. Tetapi jangan gunakan DEET pada anak di bawah 2 tahun. Nah, pengobatannya, hingga kini belum ada pengobatan spesifik untuk mengatasi demam berdarah. Langkah pengobatan dilakukan dengan mengatasi gejala yang muncul serta mencegah virus semakin parah. Berikut ini beberapa upaya yang dilakukan, yaitu cegah dehidrasi dengan banyak minum air putih, mencukupi waktu istirahat, konsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan oleh dokter, menghindari konsumsi obat-obatan pereda nyeri. Hal ini dikarenakan obat-obatan tersebut dapat menimbulkan komplikasi perdarahan. Yang berikut yaitu pantau frekuensi buang air kecil dan jumlah urin yang keluar. Sekian dan terima kasih.